Kenalkan, nama saya Kristi Anjela Sumigar dari kelas 2B Akuntansi Keuangan. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan topik contoh pengembangan sistem perusahaan manufaktur. Sistem dalam perusahaan manufaktur. Pengertian umum sistem informasi manufaktur adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh seluruh stakeholder perusahaan. Dalam pengertian yang lebih luas, manufaktur sendiri adalah suatu rangkaian proses merubah bahan baku menjadi sebuah produk. Pengertian dari sistem informasi perusahaan manufaktur adalah suatu sistem yang dilakukan dengan secara terkomputerisasi agar bisa menghubungkan data secara bersamaan dengan sistem informasi fungsional lainnya yang ada di perusahaan. Sistem informasi ini digunakan agar bisa mendukung manajemen dalam suatu perusahaan dalam memecahkan berbagai masalah yang ada. Masalah tersebut sudah pasti berkaitan dengan proses manufaktur produk perusahaan yang mencakup proses input dan output. Fungsi utama dari sistem informasi manufaktur adalah agar bisa mendukung fungsi proses produksi seperti dalam merencanakan dan mengendalikan proses produksi produk, baik itu maupun jasa. Model sistem informasi manufaktur ini terbagi menjadi tiga, yakni input data atau informasi, subsistem input, subsistem output, dan juga subsistem biaya. Manfaat dari sistem informasi manufaktur itu sendiri yaitu agar lebih efisien, mempermudah perusahaan, pengarsipan lebih terstruktur, dan mempercepat proses produksi. Contoh sistem informasi manufaktur dalam subsistem input. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu proses pengumpulan data internal. Yang kedua, subsistem industrial engineering atau IE adalah suatu sistem khusus yang berguna untuk mempelajari kegiatan manufaktur, sistem dalam membuat saran perbaikan ataupun pemeliharaan. Yang ketiga, subsistem intelijen manufaktur adalah suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan perkembangan terakhir terkait berbagai sumber material, yakni mesin yang dimanfaatkan untuk proses produksi dan para pekerja yang berhubungan dalam proses produksi. Subsistem output. Yang pertama, subsistem produksi. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan proses dalam setiap bagian kerja atau dalam setiap departemen yang kedapatan mengukur produksi. Yang kedua, subsistem persediaan. Fungsinya adalah agar mampu membantu mengukur tingkat kegiatan produksi dalam suatu perusahaan dan persediaan dari bahan mentah menjadi barang yang sudah jadi. Yang ketiga, subsistem kualitas. Fungsinya adalah agar mampu menilai kualitas material ketika diubah menjadi barang jadi. Yang keempat, subsistem biaya. Fungsinya adalah agar bisa menilai biaya yang keluar selama terjadi kegiatan produksi. Kesimpulan dari seluruh materi, berdasarkan penjelasan lengkap dari sistem informasi manufaktur di atas, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa sistem ini berbentuk teknologi yang terkomputerisasi, software, ataupun aplikasi penting dalam proses pembuatan produk, khususnya pada perusahaan manufaktur. Selain bisa digunakan untuk proses produksi, sistem aplikasi ini memiliki fungsi penting untuk keperluan lainnya di dalam
internal perusahaan. Salah satunya adalah dalam hal akuntansi. Sistem yang digunakan untuk pembukuan ataupun keuangan ini tidak bisa dipilih secara asal karena perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur menggunakan sistem khusus seperti contohnya software akuntansi dari Accurate Online. Dengan menggunakan Accurate Online, perusahaan bisa membuat laporan keuangan, pembukuan, pendataan setiap karyawan, pendataan barang, dan pendataan lainnya dengan sangat mudah. Demikianlah hasil pesan dari saya. Bila ada salah-salah